Deddy Corbuzier dihujat, respons warganet memanas soal pernyataan kontroversialnya. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain nggak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain enak nggak enak dimakan sama dia. Nah, ente komplain sekaya apa ente? Gila. Mau nambahin. Kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, tuh kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar. Pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting, ini diem. Iya, yang nggak enak itu bukan ayam. Masuk sekolah pagi-pagi itu nggak enak. Teman-teman di sini udah ada yang lihat videonya Om Deddy Corbuzier soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu menurut gue salah satu program yang cukup oke. Meski gue lebih setuju program peningkatan kualitas pendidikan kita yang perlu digenjot. Karena dari segi kos juga nggak terlalu boros dan nggak menimbulkan efek negatif besar lain. Misal berefek untuk terus meningkatkan sampah makanan kita, yang dimana kita di ASEAN aja, di Asia Tenggara kita nomor 1 sampah makanan kita ya. Dan di sisi lain, gue kurang setuju juga sebenarnya sama beberapa narasi yang seliweran di TikTok gue soal bersyukur, harus bersyukur, dan juga adu nasib. Gue ngerasa analoginya tuh sama kayak ngomong ke generasi tua di atas kita gitu loh. Kayak misalkan, lu mah enak zaman lu sekolah, udah ada transportasi umum, akses jalannya oke. Lah, gue dulu pas sekolah, mesti lewat jembatan dulu, ngelilingin bukit, mengarungi samudra. Anak-anak tuh ya, zaman sekarang itu udah kritis, udah bukan lagi zamannya yang apa-apa perlu disuapin. Dan anak-anak zaman sekarang tuh paling gak suka untuk dilarang berpendapat. Ini salah satu logical fallacy ya, ranah personal dibawa ke ranah umum. Kalau ada beberapa anak-anak yang merasa bahwa makanan itu enak, bener-bener enak ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada pihak militer yang mendampingi dia, ataupun pejabat, yang bener-bener pure dari dalam hatinya, bener-bener enak gitu makanannya, ya dilanjutin. Tapi kalau ada emang anak-anak yang ngerasa gak enak, ya namanya juga anak-anak ya, dia jujur lidahnya ngerasa nggak enak ya emang nggak enak gitu. Masa mau dipaksa bilang enak dengan apa, kamu bilang deh enak-enak zamanku tuh, enak makananku tuh, nggak boleh gitu. Anak-anak zaman sekarang udah nggak bisa kayak gituin. Membiasakan anak kecil untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang dia alamin, itu sebenarnya bagus buat anak-anaknya. Karena ketika dia besar nanti, dia nggak akan menjadi pribadi yang mudah untuk diatur gitu atau disetir sama orang lain. Maka dari itu sebenarnya untuk program ini, pertama improvement itu perlu untuk kedepannya. Kalau udah ada anak-anak yang ngerasa oke sama program ini, terus lanjutin aja. Tapi kalau ada beberapa keluhan minor, kalau dirasa minor ya, itu perlu ditingkatin lagi, perlu diperbaikin ke depannya. Dan yang kedua, tolong bijaklah sama anak kecil. Perasaan anak kecil itu valid. Kalau misalkan ada masukan dari anak-anak kecil itu terkait dengan makan bergizi gratis itu nggak enak, ataupun ada beberapa anak-anak di Sidoarjo kalau nggak salah kan yang keracunan juga kan, itu harus kita validasi juga. Ini orang dewasa menghakimi perasaan anak kecil. Yang paling akhir, jangan pernah alergi sama yang namanya kritik. Ngomong ayamnya kurang enak, pala lu PA kurang. Wah, Om Ded bilang PA ya ke anak-anak di bawah umur. Padahal sebenarnya dia tuh ditanya loh posisinya sama wartawan. Ya kalau ditanya dia jawab sejujurnya aja. Dan dia pun nggak tahu kebijakan pemerintah tuh kan, dia bisa berpikir bahwa harusnya sih kebijakan pemerintah bisa lebih enak lagi. Itu kan menurut anak-anak, mereka belum tahu tentang hukum, tentang sosial secara mendalam. Tapi lucunya Om Deddy yang dewasa malah bilang PA dan malah mengkritik anak tersebut di hadapan khalayak umum, di depan netizen. Dan itu malah menjadi jalan buat orang-orang menghujat anak tersebut. Saran saya buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak di sekolah dan anak tersebut mendapatkan makan siang gratis, bilang ke anak tersebut kalau ada yang mau mewawancarai kalian atau menanyai tentang rasa
makanan tersebut, please jangan dijawab. Nanti anak kalian bisa kena hujat dan bisa dihujat se-Indonesia oleh followersnya Om Deddy. Malah dianggap gak bersyukur dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir beda loh antara makanan syuting dan makanan pemerintah. Dan aku mau jujur, gak apple to apple loh untuk membandingkan antara Azka yang makan makanan syuting dengan anak tersebut yang makan makanan siang gratis. Yang pertama, makanan siang gratis itu sebenarnya ya program pemerintah. Kita harus kawal kebijakannya. Kalau makanannya itu gak amanah, dibuat oleh si catering, ya udah kita protes. Nah, kita kan sebagai orang dewasa yang tahu bahwa makan siang gratis ini sebenarnya tidak gratis. Ini ada uangnya triliunan dari pemerintah. Ya wajar kalau kita mau kritik atau anak tersebut misalnya mau komentar, itu wajar banget. Malah yang gak wajar tuh membandingkan antara makanan syuting sama makanan dari pemerintah, keles. Om Ded, maaf deh, menurut aku Om Ded jangan posting ini karena itu bahaya buat anak tersebut. Anak tersebut masih di bawah umur dan dia udah masuk berita di mana-mana wajahnya ada. Kasihan posisi si anak ini. Aku cuma ngebayangin sih kalau anak-anak kalian itu menjadi target selanjutnya untuk dihujat hanya karena dia komentar tentang makan siang gratis. Ini lagi istrinya ngarang-ngarang cerita nih. Kalau buat yang bilang nasi makan siang gratis itu penting, kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman daily drink karena 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar, pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting, itu karena relate. Emang lu angkatan tahun berapa? Bilang buang saku 1.000 kurang. Umur lu aja 32 tahun. Selisih rumah gue tuh 15 tahun. Istrinya duta smart people, harusnya smart wifi dong. Gini deh, harga makan 2.000 sampai 3.000, uang saku 1.000. Ya kalau lu tahu uang saku lu kurang, lu bawa bekal dari rumah. PA, alat endorse Oki jadi drang. Mata lu PA. Ye, dapat endorsan ye, sumbangin tuh buat dana MBG. Terkait makan siang gratis dan ada anak yang protes katanya ayamnya tidak enak, please terima aja dulu masukannya, cek bener nggak makanannya enak atau tidak. Siapa tahu ada kurang garam atau kelebihan garam, kan bisa dievaluasi, bukan langsung dibantah dengan segala macam argumen. Dan please ini nih yang paling penting, jangan posisikan rakyat itu sebagai penerima sedekah yang ketika pemerintah ngasih sesuatu mereka harus menerimanya dan bersyukur apapun keadaannya. Tidak, itu uang rakyat yang dikembalikan ke rakyat dalam bentuk makan gratis, makan bergizi kepada anak sekolah, yang anak sekolah bagian dari rakyat juga. Kalau dia protes tentang program itu, dia bukan mencela makanan, dia memprotes program yang dianggapnya kurang pas. Apa sih susahnya didengerin dulu, diperiksa? Terus ada lagi yang bilang ini kan makan bergizi bukan makanan enak. Hey, yang namanya makanannya diperhatikan rasa, jangan disamain dengan minum obat yang mau pahit mau asin, itu kan obat telan aja. Ini makan ada proses mengunyahnya, 30 kali kunyahan. Makan bergizi gratis. Dari awal di nama itu makan bergizi gratis tidak ada kata-kata enak di situ. Nama sebelumnya aja makan siang gratis, tetap nggak ada kata-kata enak di situ. Jadi kalau ada anak kecil yang ngeluh ayamnya rasanya aneh, sayurnya bikin enek, sayurnya udah basi, salah anaknya. Salah orang tuanya tidak mendidik anaknya untuk membiasakan makan sayur enek. Itu pasti orang tuanya mendidik anaknya jadi picky eater. Makanya jangan biasain orang tua ngasih makan makanan enak di rumah. Biar nanti anaknya biasa pas di sekolah makan makanan bergizi gratis. Itu, jadi jangan ngeluh kalau nggak enak. Emang nggak ada tulisan enak di situ. Belum lagi ada berita yang keracunan. Kan nggak ada tulisannya makanan tidak beracun. Dibiasain makanya anak-anaknya di rumah makan racun biar nggak jadi picky eater di sekolah. Enak, kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan sih. Salah satu hal yang kurang dari bangsa kita sejak dahulu kala adalah kurang bisa menerima saran dan kritik dengan lapang dada. Toh kalau misalnya memang nasi box yang diberikan pada saat makan siang gratis itu ayamnya nggak enak, tahunya nggak enak, atau sayur ada basi, that's okay untuk bilang secara jujur kalau itu memang tidak enak. Terus kenapa? Bersyukur dan bicara jujur itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau bersyukur artinya kita mensyukuri kalau hari ini kita bisa dapat makan siang gratis, hari ini kita bisa dapat makanan, itu adalah hal yang kita syukuri. Tapi kita nggak boleh ngelupain fakta kalau misalnya ada beberapa hal yang memang harus lebih dicek lagi, kayak quality control dari makanan yang dikasih itu. Jadi menurut aku kalau misalnya ada anak-anak yang bilang ayamnya nggak enak atau sayurnya basi, they just spilling the truth, Pak. Dan kita harus ingat apalagi anak-anak gitu ya, bukan seorang pemilih pemula, mereka nggak ada keterlibatan atau keterkaitan sama
politik, keberpihakan politik manapun. Jadi kalau misalnya anak-anak ngomong itu makanan gak enak, ya memang gak enak. Dan gak ada salahnya kita menerima kritikan itu sebagai saran yang membangun, sebagai sesuatu yang harus kita improve lagi ke depannya. Janganlah sedikit-sedikit nganggap apa yang dibilang anak kecil itu adalah hal yang tidak valid. Janganlah membiasakan menolak kritik dan saran yang ada padahal mereka berbicara jujur. Pola yang gue lihat dari dulu, pemerintah selalu membungkam apapun yang kita omongin soal kritik, saran, amarah terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau anak-anak yang ngomong, jangan dibungkam lah, mereka anak-anak. Pernyataan Deddy Corbuzier dalam sebuah video viral di media sosial menuai hujatan dari publik. Dalam video tersebut, Deddy dinilai mewajarkan kekerasan terhadap anak kecil yang menyampaikan keluhan terkait makanan bergizi gratis dalam program pemerintah. Ungkapan itu memancing reaksi keras dari warganet, yang menganggap pernyataan Deddy tidak pantas dan tidak mencerminkan empati, terutama sebagai figur publik. Video yang diunggah di Twitter oleh akun @arsipaja telah ditonton lebih dari 1,4 juta kali, mendapatkan lebih dari 8.500 retweet dan 35.000 suka. Dalam video tersebut, Deddy membahas isu makanan bergizi gratis untuk anak-anak, namun komentarnya yang seolah-olah mendukung kekerasan terhadap anak yang mengeluh memicu kontroversi. Masalah makan bergizi siang gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak palah lu Pea, ujar Deddy dalam video tersebut. Anak gua, Aska dari dulu ikut syuting di mana-mana yang gua kasih makan makanan box yang ada yang buat semua orang, tambahnya. Deddy bilang, ia bahkan tidak segan-segan memberikan ancaman keras kepada anaknya jika mau makan makanan yang disuguhkan. Kalau dia ngomong gua, Pak gak enak aku mau yang lain, gua tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini, tukasnya. Beberapa warganet membandingkan sikap Deddy dengan perilaku anaknya, Aska Corbuzier, yang diketahui memiliki preferensi makanan tertentu alias pilih-pilih. Ironi ini membuat banyak orang mempertanyakan konsistensi dan empati Deddy terhadap realitas yang dialami oleh anak-anak lain. Bro Corbuzier, nasi kotak artis itu per box rep 100.000. Gue yang bukan artis aja kalau manggung nasi box gue menu yang rep 75.000. Mau lu bandingan sama MBG yang rep 10.000, lu makan dulu tuh MBG yang ada sekarang, kalau lu komplain baru lu gue tabok. Ujar akun @ramarjuna97. Aneh banget, malah nyalahin anak kecil. Namanya anak kecil jujur ngomong apa adanya. Kalau terpaksa ngomong bagus-bagus doang mah namanya buzzer botak tolol, cuap @remfauzan menulis. Komentar ini mendapat respons luas dengan lebih dari 1.200 likes. Akun lain, @blackpearl, menyindir masa lalu Deddy yang dikenal penuh drama. Orang pada lupa, dia ini pernah dapat julukan bapak drama YouTube tahun 2017-an. Sekarang mulai debacot dan dramanya kambuh lagi, tulisnya. Tidak hanya menyindir, beberapa warganet mengarahkan kritik pada pemerintah terkait program makanan bergizi ini. Tabok pemerintahnya lah. Lo pikir MBG itu tepat sasaran? Bisa jadi itu yang dikasih makan orang ada yang biasa makan enak bukan makan yang ada. Pemerintahnya makan enak, tulis akun @rasifaya dengan nada sinis. Selain itu, beberapa warganet mempertanyakan status Deddy sebagai anggota TNI. Akun @renzum1 menyoroti, BTW dia masih letkol loh, saat dia gini statusnya berarti masih TNI aktifkah? Ini Kementerian Pertahanan yang ngasih pangkat atau TNI nggak ada yang mau negor nih. Pernyataan kontroversial Deddy ini membuka kembali perbincangan publik tentang pentingnya empati dalam berbicara di ruang publik, khususnya sebagai figur yang memiliki pengaruh besar. Namun, hingga berita ini diturunkan, Deddy Corbuzier belum memberikan pernyataan resmi menanggapi respons warganet tersebut. Sepandai apapun orang, sepintar apapun orang, bila sudah membela satu kelompok yang keliru, yang salah, dia akan goblok, dia akan tolol. Fanatisme itu hanya akan membuat kita menjadi tolol dan bodoh. Logika pikir kita tidak akan berjalan. Ya, seperti Deddy Corbuzier ini. Ya. Dia membandingkan nasi box untuk kru orang-orang yang syuting
dengan makan gratis untuk para siswa yang nominal harganya cuma 10.000. Dad, gue kasih tahu malu ya, gue juga pernah makan nasi box. Ya. Nasi box untuk rapat, nasi box untuk di acara-acara tertentu dengan nasi gratis 10.000 itu jauh beda rasanya, bro. Menunya pun juga pasti rasanya beda, bro. Lu jangan tolol gitu, lu jangan bego, lu jangan sok kaya gitu ya. Jadi kepintaran lu itu jadi goblok, jadi dungu. Karena apa? Ya itu tadi, lu membela satu kelompok, satu kaum yang memang itu saya bilang itu keliru. Janjinya aja udah 30.000. Dulu Prabowo bilang itu sudah dihitung, anggarannya ada. Sekarang 10.000 aja udah pinjem kemana-mana, gitu loh. Ya, menurut gua lu komen, lu boleh, gitu loh. Lu membela kelompok lu boleh, gitu. Cuman gunakan logika. Ya, anak lu mau disembelih pun juga itu urusannya lu, gitu loh kan. Mau digamparin sampai bonyok pun juga hanya nggak mau makan nasi box, itu urusan lu. Coba lu makan deh, anak lu tuh suruh makan nasi gratis yang sekarang yang cuma budgetnya 10.000, itu pun juga kalau 10.000 suruh makan, iris kuping gue kalau tuh nasi habis. Jadi jangan tolol, lu tuh udah di mata gue udah smart, udah brilian, tapi dengan kasus ini ternyata lu dungu. Ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Ya iyalah komplain, sebagai warga negara ya, anak kecil yang mendapat program makan siang gratis dan itu dananya dapat dari pajak rakyat. Dan anak kecil di sini adalah sebagai rakyat. Boleh dong komplain. Terus kalau di sini Om Ded nyamain sama Aska yang ikut syuting terus dapat nasi box nggak pernah komplain, ya jangan disamain. Soalnya itu nasinya bukan dari pajak negara. Itu dari kru filmnya. Terus kan di situ dia cuma anaknya Om Ded, bukan orang yang ikut berjasa di kru film itu. Gimana gitu ya mikirnya, katanya smart people. Terus kalau menunya cuma kayak gini dari pajak negara, terus banyak rasanya nggak enak, emang nggak boleh komplain sebagai warga negara? Yakin itu lebih dari 1 triliun per hari tapi dapatnya segini? Yakin nggak dikorupsi sama pengurus-pengurusnya? Terus sebagai warga negara nggak boleh gitu komplain sama pemerintah yang udah menyalurkan pajak negara untuk program makan siang gratis dan kita nggak boleh komplain gitu. Itu hak demokratis tiap warga, dilarang. Saya kaget aja nih lihat sebuah video dari seorang influencer yang nggak mau disebut buzzer tapi kerjanya mendengungkan program-program pemerintah, yang marah-marah gitu sama anak-anak SD atau mereka anak sekolah yang komplain soal rasa makanan yang nggak enak gitu. Katanya mereka nggak bersyukur, sampai keluar kalimat seberapa kayanya sih kalian sampai nggak mau makan makanan itu, lalu membandingkan dengan anaknya gitu yang mau makan nasi kotak di lokasi syuting. Ya buat yang suka syuting, saya mau tanya, kalau nasi kotak artis ini makanannya isinya apa aja sih? Apakah sama dengan makanan yang dimakan oleh anak-anak di program makan bergizi gratis ini dengan budget Rp10.000? Nah, lebih daripada itu adalah bahwa hal-hal seperti ini justru malah menimbulkan masalah lebih dalam soal komunikasi publik soal program makan bergizi gratis ini. Kalau kita lihat kejadian-kejadian yang di media sosial, kita lihat kan anak-anak itu rata-rata mereka ditanya bagaimana rasa makanannya dan mereka menjawab dengan jujur apa yang mereka rasakan. Apakah mereka harus berbohong gitu kalau mereka rasa nggak enak lalu harus bilang enak gitu. Belum lagi kejadian makanan yang beracun yang membuat keracunan sekian puluh anak gitu. Yang lucunya justru malah di counter, gue makan makanan 6 juta aja bisa keracunan. Lah, situ makan makanan 6 juta aja bisa keracunan, lah gimana yang 10.000? Ya saya bingung juga aja, kenapa sih harus memakai buzzer ya untuk program makan bergizi gratis ini? Apa kurang banyak itu jubir di kantor komunikasi presiden? Bahkan ada jubir yang punya jubir lagi, punya staf khusus yang punya staf lagi.
Maksudnya mereka inilah yang harusnya lebih paham substansi program ini, lalu mensosialisasikan dan menjelaskan jika terjadi masalah atau hal-hal yang membuat bingung di masyarakat. Karena harusnya program makan bergizi gratis ini bisa bermanfaat gitu, untuk perbaikan gizi anak gitu. Kalau memang dikerjakan dengan baik dan benar, bisa saja membangkitkan ekonomi lokal kalau transparansinya jelas. Masuk juga pemberdayaan ibu-ibu yang bisa dilatih untuk bisa memasak dengan higienis, itu akan lebih baik. Karena mereka kan ibu ya, dan mereka pasti nggak mau juga, nggak akan tega kalau memberikan makanan basi bagi anaknya yang sekolah. Saya rasa penting sekali bagi semua pihak untuk mengawasi program ini, termasuk DPRD, mengecek segala sesuatunya, mengecek para vendornya, ya, pengusaha, soal berbagai macam komplain. Saya rasa itu justru malah baik ya untuk kontrol. Karena kita negara demokrasi, bukan negara otoriter. Jadi jadikan semua komplain itu sebagai kontrol untuk perbaikan bagi pengusaha, aparatur gitu ya. Dan semuanya lah, termasuk rakyat, bisa sama-sama mengawasi program ini. Jadi ini adalah program yang dibiayai oleh kita karena kan menggunakan APBN. Kenapa kita nggak boleh komplain? Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gue gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak, ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu pegang, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi. Sorry to say om, untuk kali ini gue gak sepakat dengan statement lu, dan gue ngerasa lu cukup tidak bijak dalam menanggapi persoalan ini. Karena yang pertama, siswa tersebut kan hanya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh wartawan, dan dia menjelaskan berdasarkan yang ia rasakan. Terus letak salahnya di mana om? Yang kedua, kata nggak enak itu kan maknanya kompleks ya om. Entah dari segi teksturnya, entah dari emang karena rasanya, atau mungkin nggak enak karena makanannya udah basi. Mengingat belum lama itu ada berita yang dimana siswa keracunan setelah mengkonsumsi MBG. Om Deddy tahu kan soal itu? Atau sebaliknya belum? Dan yang terakhir Om Deddy nggak lupakan kalau negara kita adalah negara demokrasi yang dimana kita tidak boleh alergi terhadap kritikan-kritikan seperti ini Om. Gak boleh. Atau sederhananya gini Om, kalau emang ternyata rasanya nggak enak dan respon pemerintah cenderung membiarkan, itu bukannya jauh lebih nggak baik ya Om? Kalau kayak gitu, takutnya nanti malah memberikan dampak terhadap siswa-siswi yang menerima program tersebut. Jadi malas untuk makan. Kan jadi mubazir om. Jadi solusi yang benar-benar solusi dalam hal ini, ya udah dengarkan, evaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi gitu om. Bukan malah marah-marah, bukan.